Oke, jumpa lagi di channel Bukan Arsitek, channel yang sebagian besar membuat kerajinan memakai bahan resin. Bahan resin ini udah lama dipakai umat manusia di dunia, nggak perlu kita bahas lagi, udah saya bahas di video-video lama. Nah teman-teman ya, ini tak kasih informasi dikit. Banyak yang menanyakan A, B, C, D, Z mengenai epoxy resin, teknik-tekniknya segala macam. Di channel ini sudah ada 200 lebih video. Jadi teman-teman kalau yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik pojok kanan bawah video ini, terus kan di situ ada foto saya, klik aja, kemudian nanti klik tulisan video. Nah nanti muncul itu banyak video di channel ini. Teman-teman banyak yang baru bergabung itu menanyakan trik A, trik B, trik C, trik Z. Sebenarnya sudah saya buatin semua pertanyaan teman-teman, apalagi yang baru nonton di video ini udah lihat kan informasinya. Ini sebelum saya lanjutkan ngebuat ini puring untuk mengenai epoxy yang diaplikasikan ke semen, itu silahkan teman-teman klik tombolnya ada di sini. Oke, nah itu sudah tak buatin videonya, udah lama banget gitu loh. Jadi teman-teman kalau mau belajar untuk epoxy lantai segala macam, ya epoksinya sama sih sebenarnya, cuman ada tekniknya yang untuk semen gitu. Nah kemudian ada juga teknik cara menghitung bahan gitu loh. Teman-teman kan banyak yang nanyain juga mengenai menghitung bahan di media, berapa habisnya sebelum kita ini ya nuang, harus kita hitung dulu gitu loh, biar nggak kekurangan atau kelebihan gitu. Kalau lebih kan mubazir, sayang juga ya. Sebenarnya sih lebih juga nggak masalah sih ya, makin tebal juga makin bagus gitu. Untuk ketebalan minimal itu 2 mili, maksimalnya bisa 4 mili sampai 5 mili gitu, nggak masalah. Makin tebal juga makin bagus. Misalkan mau ditimpa lagi nanti setelah kering ditimpa lagi boleh. Nah nanti teman-teman silakan klik tombolnya ada di pojok sini. Oke, mengenai peralatan apa aja yang mau dipakai gitu udah tak buatin juga videonya gitu loh, udah lama juga. Itu peralatannya ya cukup sederhana sih ya kalau untuk ngebuat puringnya aja, tapi kalau untuk ngebuat medianya ya lumayan banyak alat-alat yang teman-teman mau pakai gitu loh. Ya contoh misalnya kayak gergaji, rotor, gerinda, amplas segala macam gitu ya. Nanti silakan teman-teman cek, linknya ada di sini gitu. Nanti ini informasi dulu, karena yang baru gabung itu kebanyakan yang ditanyakan ya itu aja, padahal semuanya sudah tak buatin videonya. Terus saya juga dulu sering ngebuat lighting atau lampu untuk hiasan atau lampu plafon atau lampu segala macem lah, banyak pokoknya udah tak buatin videonya. Teman-teman bisa klik tombolnya ada di sini juga gitu loh. Ini tak kasih informasi. Nah karena resin ini bisa kita manfaatkan banyak jenisnya, banyak kerajinan yang bisa kita jangkau memakai resin, semua jenis resin ya tentunya. Tapi ya ada beberapa resin yang nggak bisa diaplikasikan untuk membuat suatu produk yang misalkan ini resin epoxy nggak bisa untuk membuat ban mobil gitu, karena harus memakai resin yang jenisnya lentur atau karet gitu. Jadi karet itu juga jenisnya dari resin gitu ya. Kemudian ngebuat revertable. Nah revertable ini sebenarnya udah dikenal cukup lumayan banyak di Indonesia, khususnya yang pengrajin-pengrajin kayu itu udah banyak juga videonya, tak buatin sekitar ada 18 atau 16 video gitu ya kalau nggak salah di channel ini. Nah itu kalau teman-teman melihat video itu semuanya saya jamin bisa gitu loh, saya jamin lah 100% bisa. Sebab gini, kalau kita nontonnya itu paruh-paruh atau di skip-skip ya, pasti kita ada tinggalan informasi, sesuatu informasi yang saya sampaikan. Nah banyak juga yang ini harusnya ditulis, harusnya disebutin, ya udah tak sebutin. Tapi kan kalau kita bahas di satu video itu nggak selesai bro. Makanya dulu ada yang pernah membuka kursus jenis river itu sampai biayanya itu sekitar 20 juta gitu untuk kursusnya aja gitu. Itu paling ya kita ajarkan nggak sampai seminggu selesai lah, 3 hari juga selesai kita sampaikan gitu ya. Maksudnya kalau secara langsung kita sampaikan begini-begini, ini pakainya ini gitu kan, paling ya 3 hari gitu. Di channel ini sudah tak buatin yang khusus revertable, nanti silakan linknya klik di sini gitu. Nah itu videonya sudah tak buatin dalam bentuk playlist, artinya gini, sudah tak kelompok-kelompokkan. Misalkan tadi revertable, diriti puring, terus teknik-teknik yang lain ya itu udah tak kelompok-kelompokin gitu loh. Oke, kita lanjut ke proses
ngaduk-ngaduk ya. Saya memakai resin epoxy dari Durevol tapi yang jenisnya milky. Milky itu tidak bening ya. Kenapa ada yang jenis milky? Nah, jenis milky ini khusus untuk main dirty puring atau dekoratif seperti yang udah tak buatin video di channel inilah ya. Nah, bentuknya itu milky ya, enggak bening karena kita mainnya warna. Nah, untuk warnanya itu saya memakai pigment itu pewarna. Jadi Durevol juga mengeluarkan pigment atau pewarna. Saya belinya itu di 1 kilo ya, kemasan 1 kilo, tapi ini ada yang kemasannya kecil-kecil gitu loh. Misalkan teman-teman butuh 50 gram itu ada di Durevol. Nanti untuk mencari produk Durevol ini silakan cek deskripsi video ini, sudah tak cantumkan link Tokopedia-nya sama nomor resellernya, silahkan cek di deskripsi video. Nah, untuk ngecek deskripsi video itu sangat gampang, kalian cukup klik judul video ini, nanti keluar informasinya, keluar jebret. Oke, jadi resin epoxy itu terdiri dari ini resinnya, terus ini hardenernya. Hardener itu pengering. Oke, ini tak jelasin dikit. Ini setelah kita aduk rata ya, kita pisah-pisahkan, kita kasih warna yang berbeda-beda. Oke, ini sudah tak aduk. Terus ini pakai sistem tuang-tuang aja ya, puring ya, sistem puring aja.
Oke, ini udah tak tuang atau tak puring, itu kita hilangkan bubble-nya. Jadi kalau kita nggak hilangkan bubble-nya, nanti permukaannya nggak rata, nggak bisa halus, nggak bisa mengkilat gitu. Ya bisa halus sih, teman nggak maksimal gitu ya, nggak bisa glowing gitu, nggak bisa seperti mukanya Mbak Darmi, glowing, halus, mulus. Nah, ini fungsinya untuk memecahkan bubble, bukan untuk mengeringkan ya. Banyak teman-teman yang salah persepsi bahwa torch ini fungsinya untuk mengeringkan, bukan. Ini hanya untuk memecahkan bubble. Nah, setelah kita torch, kemudian kita tunggu sekitar 20 menit, nanti kita buka lakbannya biar melebar ke samping, sehingga mejanya ini bentuknya itu natural, alami, seperti batu dibelah gitu. Oke, cekidot. Oke, iki wes 20 menit lebih sedikit karena cuacanya agak mendung, jadi untuk gel temnya itu agak lama. Terus teman-teman kalau nanya berapa menit sih, beda merek beda waktu gel temnya atau mengentalnya gitu ya. Nah, ini saya memakai produk Durevol yang milky, itu gel temnya sekitar 20-30 menit gitu, baru dibuka bagian lakbannya. Teman-teman, tadi sudah tak kasih informasi mengenai channel Bukan Arsitek. Banyak yang nanyain hal-hal yang sering menjadi pertanyaan di channel ini. Udah tak jelasin ya tadi. Ini kita cabut lakbannya. Oke, ini udah selesai teman-teman. Tadi udah lihat ya prosesnya. Sebenarnya bukan proses di sini ya fokusnya, tapi ini proses informasi mengenai channel Bukan Arsitek, bahwa kita sudah membuatkan video itu udah banyak, lebih dari 200 video di channel ini, dan semuanya itu fix, nggak ada rekayasa. Banyak juga yang menanyakan mengenai apakah ini nanti saya poles lagi atau kita clear lagi atau di kompon lagi. Kalau untuk di dirty pouring memakai resin epoxy itu ya udah, ini keringnya ya seperti ini, mengkilat langsung glossy gitu ya. Ini kan udah mengkilat ya, rata. Nah, keringnya juga seperti ini gitu. Beda dengan resin polyester. Kalau resin polyester itu pasti dia nggak bisa rata, nggak bisa langsung mengkilat gitu. Dia gelombang-gelombang gitu, harus diamplas, harus dipoles lagi, harus dipiu lagi. Kalau di resin epoxy ini nggak perlu ya, kecuali kalau teman-teman untuk tingkat levelingnya itu pengen maksimal atau pengen lebih bagus lagi. Nah, ini bisa diamplas mulai grade nomor 240 sampai grade 4000, kemudian dipoles memakai kompon. Nah, itu prosesnya ya. Tapi kalau kualitas standar ya, kalau menurut saya standar ya, itu ini udah bagus seperti ini gitu ya. Kecuali kalau ada permintaan yang super high class gitu. Nah, itu bisa dipoles lagi. Walaupun udah mengkilat, permukaannya udah rata, kalau ditambah dipoles itu dia akan lebih maksimal lagi hasilnya ya, maksudnya. Oke, mudah-mudahan informasi dan teknik
teknik yang singkat ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya ulangi lagi, untuk resin epoksi itu keringnya langsung mengkilat rata. Makanya saya jarang memberikan tayangan yang dipoles lagi. Karena apa? Karena memang resin epoksi itu tanpa dipoles juga sudah mengkilat rata, halus, dan pokoknya glowing kayak mukanya Darmi. Oke, tunggu video selanjutnya di channel Bukan Arsitek. Mudah-mudahan channel ini makin membawa manfaat, makin membawa motivasi, ilmu buat teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengembangkannya sendiri di rumahnya masing-masing. Untuk mengenai informasi admin kami sementara ini, teman-teman kalau mau menghubungi tim Bukan Arsitek itu bisa melalui email. Emailnya ada di deskripsi channel Bukan Arsitek atau di deskripsi video ini. Like, subscribe, jangan lupa share, bunyikan tombol lonceng. Ciao.